الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Setelah tersebarnya poster yang beralamatkan pada Majelis Kondis, nggak perlu menanya siapa adminnya, udah ma'ruf di kalangan ikhwah. Di situ ada ungkapan atau ucapan seorang ustaz, seorang da'i ilallah, dengan ungkapan-ungkapan yang disusun seakan-akan memukau, seakan-akan menggiurkan para pembaca. Tapi kita lihat satu persatu, barakallahu fiik. Kalaupun nggak semuanya, tidak masalah. Duduk santai sambil berbicara benar, meski dengan tanpa menyebut dalil, itu jauh lebih baik dari duduk serius. Ya kalau benar yang diungkapkan, tapi kalau ternyata benar menurut dia saja, dalam artian ungkapan-ungkapan yang disebutkan dalam 7 audio ini, kaitannya dengan 7 audio kemarin itu ya, itu hampir semuanya mengolok-olok, mengejek, menyebutkan nama ini, tertawa, cengengesan. Padahal seorang da'i Allah harus bisa menjaga kewibawaannya. Jangan sampai membantah sesuatu perkara kemudian diiringi dengan apa? Tertawa, cengengesan. Orang akan menilai itu nggak serius, hanya bermain-main. Nah, seperti itu. Itu yang sebutkan di atas tadi. Kalau seandainya benar, itu ungkapan katanya berbicara benar meski dengan tanpa menyebutkan dalil jauh lebih baik. Kalau benar, tapi buktinya kan banyak yang tidak benar, hanya isinya mengejek atau yang misalnya. Sok berwibawa, bawa segudang ayat, bawa seabrek hadis, tapi pakai pemahamannya sendiri. Ini keliru. Siapa yang menggunakan pemahaman sendiri? Justru yang menggunakan pemahaman sendiri orang-orang yang mengatakan wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, rumah diganti asrama. Pakai secara bahasa, secara ini dipoles sana kemari, kemudian ujung-ujungnya apa? Bolehkan seorang wanita tinggal di asrama, bukan di rumah ya, di asrama tanpa mahram berbulan-bulan, bertahun-tahun. Inilah pemahaman yang mereka bikin sendiri. Para ulama salaf, para ahlu tafsir, lihat sendiri wa qarna fi buyutikunna. Enggak ada satupun yang mereka menafsirkan fi buyutikunna ai fi sakanatikunna, enggak ada. Nah, enggak ada seperti itu. Jadi justru sebenarnya ini menghantam mereka sendiri gitu loh. Karena tidak tunduk dengan dalil, tidak segera menerima kebenaran, malah muter-muter, akhirnya apa? Membawa ungkapan-ungkapan yang seakan-akan memukau, tapi bukan memukau, tapi malah justru memukul mereka. Allahul musta'an. Kita lihat lagi, memukau manusia tapi hakikatnya menipu mereka, ya kembali ke mereka. Katanya barakallahu fikum, kita yang memberikan tanggapan dibilang membawakan hadis atau membawakan dalil, membawakan barakallahu fikum ayat, sok berwibawa tapi menggunakan pemahaman sendiri. Ini pemahaman siapa? Kita nggak boleh memahami Al-Quran Sunnah dengan pemahaman sendiri. Menyampaikan dengan semakna tidak masalah, tapi pemahaman untuk memahamkan orang harus pemahaman para salaf. Karena Ahlus Sunnah, Sunnah Salafian itu. Nah, patokannya apa? Dalil Al-Quran Sunnah ala fahmi salafil ummah. Pemahamannya para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itulah yang kita tempuh, itulah yang kita dakwakan. Nah, sekarang kita balik coba. Yang mereka mengatakan wa qarna fi buyutikunna, kemudian di antara mereka ada yang wa fi buyutikunna itu masuk juga asrama, sampai barakallahu fikum ada salah satu dari Yaman, barakallahu fikum enggak usah sebutkan namanya, dah ma'ruf. Diposting di homebase, kemudian mengatakan rumah secara bahasa gini, ini muter-muter, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya membela apa? Asrama. Allah menyamakan rumah dengan asrama. Sangat jauh dari kebenaran dan sangat jauh dari pemahaman serta penafsiran para salaf. Allahul musta'an. Naam. Kalau bisa bantah, silakan bantah dengan bantahan yang mematahkan. Sebelum membantah dengan bantahan yang mematahkan, nasihat para masyayikh yang mereka nasihatkan bertahun-tahun yang lalu, mereka nggak indahkan, dibantah dan bantahan yang mematahkan. Tujuan kita bantah, tujuan kita nanggapi bukan untuk menjatuhkan lawannya, tapi nasihat agar mereka itu tunduk dan lunak hatinya menerima kebenaran, bukan untuk berbangga-bangga, sombong, menjatuhkan. Nggak pernah Nana dari awal sampai akhir tujuan Nana menyampaikan al-haq, menyampaikan Al-Quran Sunnah, menyampaikan kepada umat bahwasanya tarbiyatun nisa fasal mahram, nggak ada dalilnya. Tujuan untuk menjatuhkan nggak pernah. Hingga saat ini nggak pernah terucap dari ucapan Ana masih mengikuti nasihat para masyayikh, arahan para masyayikh. Dan juga apa? Karena mereka mengingkari, Ana juga mengingkari.
dengan dalil yang mereka sampaikan. Nah, barakallahu fikum, bukan mengekor atau mengikuti, bukan, dalil yang mereka sampaikan, dan itu dalil sudah kita pegang mengenai apa? Para wanita, bagaimana kehidupan para wanita zaman para salaf, bagaimana, apakah mereka keluyuran atau mereka di luar rumah, atau justru mereka lebih baik di rumah dan tidak keluar kecuali hajat, kecuali ada keperluan, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, jadi nggak perlu kita bantah mereka sampai dengan bantahan yang mematahkan. Belum mematahkan aja udah nampak, orang udah paham, orang udah langsung tahu ini siapa yang berbicara, ini siapa yang bantah ini. Masa bantah cengengesan, masa bantah tertawa-tertawa, masa bantah tidak ada dalilnya, masa bantah cuma cacian makian. Udah paham, itu belum patah padahal. Apalagi lo sampai patah itu loh, jangan sampai patah, karena masih bersaudara. Semoga mendapatkan hidayah, doakan, barakallahu fiik. Jangan hanya dengan menjatuhkan sebatas karena tidak menyebut dalil. Allah musta'an, dalil itu posisi pertama. Jadi kalau kita misalkan munaqasyah atau misalnya, terutama dalam hal yang sifatnya berkaitan dengan agama atau yang semisalnya, dalil kita butuhkan. Jangan meremehkan dalil. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Dan kita nggak ada niat menjatuhkan, itu nggak ada. Hanya menasihati, menyampaikan, nggak pernah maksa, harus itu nggak ada. Paham ya? Sampaikan, semoga mendapatkan hidayah, semoga menerima, agar manusia tahu. Ucapan yang sering anak ucapkan, jangan mundur satu langkah pun. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah menyampaikan al-haq, menyuarakan al-haq. Manakala tarbiyatun nisa fasilun mahram itu banyak mungkarnya, banyak kemungkarannya, kemudian juga tidak ada metode hal tersebut dijumpai dalam kehidupan para salaf, ya kita jelaskan kepada umat, itulah al-haq, harus kita sampaikan, gitu loh. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Menyebut dalil itu enggak wajib, yang wajib itu sesuai dengan dalil. Naam, kita semuanya harus mencocoki dalil, perbuatan kita, ucapan kita. Lihat coba 7 audio yang disebutkan, digembor-gemborkan, di posting nih. Nah, barakallahu fikum, majelis hombis, bahkan sebar di mana-mana. Coba sekarang, sesuai nggak dengan dalil? Sudah nggak ada dalilnya, nggak sesuai dengan dalil, intinya isinya cacian, makian. Coba bayangkan. Kalau sesuai dengan dalil, nggak perlu nyebutkan dalil, nggak masalah. Kalau dalilnya sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufrun, mencaci maki, menjelek-jelekkan orang muslim itu adalah apa? Kefasikan, dan membunuhnya adalah kekafiran atau kekufuran. Itu dalilnya. Barulah mencocoki dalil. Tapi di sini intinya apa? Menghina, mengejek, merendahkan para asatidzah. Ada Ustadz Abu Turab, kemudian juga Ustadz Abu Hammam, kemudian juga Ustadz Abu Abdurrahman Siddiq, kemudian juga Syekh Abu Fairuz, direndahkan di situ, dihabisi di situ. Syekh Abdul Haryani aja nggak terlepas dari kritikan, karena yang datang cuma 7 orang. Tapi kalau datang dari mereka 1000 atau ribuan, kita bukan mencari pengikut. Sangat keliru kalau orang dikatakan dakwahnya berhasil gara-gara pengikut, keliru. Nah, walaupun 1000, 2000, nggak peduli, al-haq harus sampaikan. Nah, karena kita berdakwah bukan mencari pengikut, tapi bagaimana orang yang mengikuti dakwah tersebut paham benar Al-Quran Sunnah, dan paham benar bagaimana jalannya para salaf. Itulah yang didakwahkan Al-Quran Sunnah. Nah, kemudian barakallahu fikum, ada lafaz di akhir, camkan. Perhatikan baik-baik. Nah, kita perhatikan. Ternyata apa? 7 audio tersebut yang dibela-bela atau yang mereka sebarkan sudah gak ada dalilnya, tidak sesuai dengan dalil. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin, wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wal a'yadu billah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.